Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai hipernatremia dan tata laksananya. Hipernatremia lebih jarang dijumpai daripada hiponatremia. Hal ini disebabkan karena penyebab utama dari hipernatremia yaitu kehilangan cairan murni disertai rasa haus. Hipernatremia berat sangat jarang dijumpai pada orang dewasa, karena pada orang dewasa mudah memperoleh air minum. Dan hipernatremia berat ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang sangat muda usianya, atau sangat tua, atau tidak sadar, atau pada pasien yang menderita kelainan pengatur rasa haus. Etiologi dari hipernatremia adalah antara lain kehilangan H2O melalui ginjal, seperti pada diabetes insipidus nefrogenik, diabetes insipidus sentral, diabetes insipidus parsial, atau hipodipsia. Kehilangan natrium melalui ginjal juga bisa terjadi pada nefritis atau diuretik osmotik. Kehilangan air ekstrarenal, seperti misalnya kehilangan melalui pernapasan yang tidak tampak atau insensible, atau melalui kulit, misalnya demam, gerak badan bisa juga menjadi etiologi. Kehilangan natrium juga bisa terjadi secara ekstrarenal, seperti diare dan keringat yang berlebihan, atau adanya gangguan endokrin seperti hiperaldosteronisme primer atau sindrom Makun atau sindrom Cushing. Pemberian natrium yang berlebihan juga bisa menjadi etiologi dari hipernatremia, seperti pada hemolisis hipertonik, infus natrium bikarbonat, atau tablet natrium klorida. Hipernatremia dengan peningkatan natrium total tubuh terjadi sangat jarang. Hipernatremia yang disebabkan oleh pemberian natrium bikarbonat hipertonik atau tablet natrium klorida biasanya jelas dari riwayat perjalanan penyakitnya. Hipernatremia pada sindrom Makun atau Cushing jarang berat dan disertai alkalosis metabolik, hipokalemia, dan kehilangan kalium urin. Natrium urin biasanya lebih dari 20 milimol pada semua keadaan normal. Hipernatremia bisa juga terjadi dengan kadar natrium total tubuh normal. Ini terutama terjadi pada kehilangan cairan murni yang disebabkan karena kehilangan cairan melalui ginjal yang mencakup diabetes insipidus sentral komplit atau parsial dan diabetes insipidus nefrogenik. Tanda dan gejala hipernatremia adalah disfungsi kognitif dan dehidrasi atau tanda klinis penurunan volume. Tanda dan gejala dari disfungsi kognitif bisa berupa kelesuan, obtundasi atau depresi pada sensorium, kebingungan, bicara melantur, iritabilitas, kejang, nistagmus, sentakan mioklonik atau myoclonic jerks, kejang otot, defisit neurologis vokal, mual atau muntah. Sedangkan tanda dehidrasi atau penurunan volume bisa berupa perubahan tekanan darah ortostatik, takikardi, oliguria, mukosa mulut kering, turgor kulit abnormal, aksila kering, atau rasa haus yang terus-menerus. Gejala yang dominan adalah gejala-gejala sistem saraf pusat. Dehidrasi seluler berat menyebabkan terpecahnya pembuluh darah intraserebral dengan akibat perdarahan subarachnoid atau subkortikal. Juga terjadi trombosis sinus venosus. Terapi dari hipernatremia adalah
Pertama, tetapkan dan koreksi etiologi. Bila diabetes insipidus sentral, bisa diberikan desmopresin. Bila diabetes insipidus nefrogenik, bisa diberikan tiazid dan mengurangi asupan garam atau protein. Bila pemberian natrium berlebihan, maka harus segera dihentikan. Target terapinya adalah kadar natrium 145 mmol per liter. Kemudian hitung cairan yang hilang. Perubahan kadar natrium itu bisa dihitung dengan perhitungan jumlah kadar natrium dalam cairan dikurangi kadar natrium pasien. Hasilnya dibagi total body weight ditambah 1 untuk 1000 cc cairan infus. Total body weight sendiri itu adalah 60% berat badan pada pria dan 50% berat badan pada wanita. Jika usia lebih dari 65 tahun, gunakan 50% berat badan pada pria dan 45% berat badan pada wanita. Sebagai contoh, seorang pria usia 53 tahun dengan kadar natrium 170 mmol per liter, TBW-nya 42 liter. Bila menggunakan cairan dextrose 5%, di mana natriumnya 0, maka 0 dikurangi 170 dibagi 43 sama dengan min 3,95 mmol per liter. Sehingga 1 liter cairan dextrose 5% akan menurunkan kadar natrium menjadi 166 mmol per liter. Bila tujuan penurunan kadar natrium 0,5 mmol per liter per jam, maka dibutuhkan 1 liter setiap 8 jam bila tidak ada kehilangan cairan lagi. Insensible water loss atau IWL juga harus diperhitungkan. Jika kadar natrium naik dengan cepat, kurang dari 24 jam, maka dapat turun dengan cepat. Biasanya menggunakan cairan infus hipertonis. Target koreksi 1 mmol per jam. Kemudian kita mengukur kadar natrium tiap 2 jam pada awalnya, lalu cek tiap 4 jam. Jika kadar natrium naik perlahan lebih dari 24 jam, maka koreksi dilakukan dengan perlahan pula untuk menghindari terjadinya kerusakan otak yang disebabkan karena rehidrasi. Target koreksinya 0,5 mmol per jam atau tidak kurang dari 10 mmol per liter per hari. Tentukan status neurologinya. Lalu koreksi dengan cairan sebanyak separuh dari hasil perhitungan itu dalam 24 jam pertama. Kemudian dalam 24 jam berikutnya diberikan sisanya ditambah jumlah urin 24 jam dan ditambah dengan IWL. Kemudian ukur kadar natrium tiap 2 jam pada awalnya, lalu cek setiap 4 jam. Cairan yang digunakan tergantung status volumenya. Kalau terjadi hipernatremia euvolemia, gunakan dextrose 5%. Bila terjadi hipernatremia hipovolemia, gunakan 0,45% salin. Bila terjadi hipernatremia hipervolemia, bisa dilakukan dialisis. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.